Dokter Oki. Rindu deh sama Dokter Oki. Bahas yang lagi viral. Who is that? Cantik deh wanita satu ini. Iya, aku perawatan di Benings Klinik pakai Pico yang baru, mesin Pico yang baru. Pico apa tuh namanya, Dok? Tuh bagus. Iya, habis nyalon di salon sendiri. Enak kan punya salon sendiri? Pico Front, yes, Pico Front. Kalian kalau di Benings Klinik kalian harus cobain yang namanya Pico Front. That's really amazing machine. Laser, keren banget. Jangan panggil Nyai, udah 2022. Jangan panggil Nyai, panggil Kaniki. Nanti kalau panggil Nyai lagi, kalau gue sedang berperang sama orang besar baru panggil Nyai lagi. Kalau lagi nggak berperang panggil Kaniki aja. Pico Front kena berapa? Coba tanya Dokter Oki atau kalian langsung aja tanya sama Benings Klinik Jakarta. Nanti dikasih tahu semua price-nya. Ada artis kena virus baru, ya nggak apa-apa, yang penting diobatin, yang penting jangan pikiran, biar cepet hilang virusnya. Apa kabar? Kabar baik. Bagi duit mendingan kalau sorry deh, tadi barusan telepon urusan soal duit. Oke deh. Saya tuh lagi nggak ngurusin hal-hal yang receh. Kenapa saya lagi nggak ngurusin hal-hal receh? Memang dari dulu nggak mau ngurusin hal receh. Pertama, kalau saya mau ngurusin berarti saya lagi iseng. Kedua, saya tuh lagi fokus sama pembuatan film yang akan syuting di bulan Februari. Buat film ya, bukan main film. Bikin film, bukan main film. Jadi butuh konsentrasi yang banyak. Jadi kalau ada geng sampah atau pengikutnya yang baru itu nyenggol-nyenggol, nyindir-nyindir atau melakukan segala hal-hal yang gila, ya terserah dia aja. Karena 2022 nih nggak ada waktu nih untuk ngurusin hal kayak begitu. Gue tuh lagi berpikir bagaimana caranya memutarkan duit gue sehingga duit gue makin banyak dan gue makin bisa bikin sesuatu yang bagus, yang bisa dijadiin apa? Menurut kalian karya atau apa gitu? Karena kalau gue lagi ngurusin film yang pemain filmnya aja bagus-bagus, tiba-tiba gue harus ribut-ribut ngurusin geng sampah, wah itu gue bakal malu banget sih. Malunya malu banget gitu. Pasti akan jadi omongan. Pertama, akan gak bagus untuk nanti para pemain-pemain yang gue rekrut untuk main di film gue. Kedua, akan jadi awkward banget kalau gue ketemu sama orang-orang yang bagus di luar sana, tiba-tiba ketemu gue yang, ih Nick lo ngapain berantem sama misalkan Burik, ngapain lo nggak level banget, gila dia mulutnya kan ini. Nah itu akan jadi malu juga buat gue. Jadi lebih baik gue menahan diri dulu sampai nanti film gue selesai segala macam, nanti akan gue ladenin dalam 1 hari lagi kayak dulu. Gue akan ladenin lagi dalam 1 hari. Gue tuh pernah ladenin dia dalam 1 hari dan dia tuh marah-marahnya sampai 1 tahun. Kalian bisa bayangin kan?
bagaimana setiap kata-kata gue yang kena banget ke pikirannya dia gitu. Jadi biarin aja dulu, dia mau ngapain terserah, nanti ada waktunya untuk gue membalas dalam 1 hari. Kalau sekarang gue tidak akan meladeni dia mau buat apapun itu, dia mau tiba-tiba ngasih apalah, inilah, terserah, karena fokus gue sekarang itu cuman satu, film. Gue mau bikin film ini uang sendiri, jadi gue nggak mau terpecah-pecah gitu ya. Masalah takut atau tidak nggak ada urusannya, nggak ada yang gue takutin di dunia ini. Yang gue takutin cuma anak-anak gue, selebihnya gue nggak takut. Sama Kak Fitri aja gue nggak takut gitu, kalau gue nggak salah ya. Jadi nggak usah netizen bilang takut kali ini, nggak ada bilang takut, itu nggak ada. Kalian ingat nggak, gue waktu itu pernah lawan FPI sendirian ya. Jadi kalau kalian bilang gue takut untuk ngelawan geng sampah yang direkrut baru ini, tidak sama sekali. Tapi waktu gue itu tidak mau gue buang untuk hal-hal seperti itu, paham ya gitu. Jadi terserah kalian netizen mau bilang takut kayak apa kayak segala macam, silakan saja kalian berasumsi. Yang jelas saya mau mengeluarkan satu karya besar, my legacy, yang bisa ditonton sampai anak saya nanti tumbuh dewasa gitu ya. Kalau yang pemikirannya pendek, pemikirannya picik, pasti ujung-ujungnya maunya ribut-ribut terus gitu. Tapi kalau saya kan sekarang adalah seorang ibu, dari dulu juga seorang ibu, dari 3 anak. Saya harus fokus bagaimana cara memutar uang saya supaya uang saya itu terus bertambah gitu. Filmnya tentang apa? Filmnya tentang kehidupan sehari-hari single parent yang berjuang untuk membesarkan anaknya gitu ya. Jadi kita kalau orang cerdas, orang pintar, dan wanita berkelas, tahu kapan harus diam, tahu kapan harus membalas gitu. Jadi jangan setiap ada pancingan apa dibalas, buang waktu, buang energi positif. Jadinya pikiran kita nanti ke orang itu terus, seperti halnya yang satu orang manusia itu selalu pikirannya ke saya tiap hari, mau tidur, mau makan, mau berak, mau kencing, mau tidur sama lakinya. Pasti yang ada di otaknya cuma Nikita Mirzani saja. Kalau tidak ada Nikita Mirzani, dia tidak akan terus berkoar-koar sampai detik ini gitu. Udah ya, udah puas kan dengan jawaban saya? Saya berkelas sekali, parah berkelasnya. Makanya saya tahu betul kapan saya harus melawan gitu. Dan kalau melawan itu tidak harus setiap hari, setiap detik, setiap jam. Cukup 1 hari selesai, dar gitu. Kalau saya tidak berkelas, saya tidak akan menjadi Nikita Mirzani yang sekarang. Punya temen yang bagus-bagus, my circle juga bagus, kehidupan saya bagus gitu. Mengerti ya? Kalau netizen yang ngomongnya bacot gitu, nah itu yang tidak berkelas, pasti tinggalnya di kampung, sekolahnya tidak lulus, makannya setiap hari tidak bergizi, tidak 4 sehat 5 sempurna. Jadi saya bisa maklumi, saya tidak akan marah. Gitu. Oke, karena saya udah sampai rumah, saya mau syuting di Metro TV, jadi saya harus siap-siap. Sampai ketemu lagi di live Instagram berikutnya. Bye.